Saudara, yang Anda saksikan adalah situasi terkini di depan Mapolda Metro Jaya, aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut proses hukum terhadap anggota BRIMOB yang menabrak pengemudi ojek online hingga tewas dalam demo kemarin malam. Ini adalah gambar unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan keinginannya agar penegakan hukum ditegakkan secara maksimal. Tadi memang sempat terjadi kericuhan saat polisi akan mengirimkan sejumlah anggota untuk mengamankan lokasi, dan massa juga sempat menghalangi mobil pengamanan polisi seperti yang tadi kita lihat. Namun saat ini kondisi sudah kembali kondusif dan unjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya kembali dilakukan. Orasi dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa, tapi ada sejumlah elemen masyarakat yang ikut dalam demo ini. Tidak hanya di depan Mapolda Metro Jaya, saudara, tapi juga unjuk rasa terjadi di depan Makobrimob yang berada di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa dari berbagai elemen menyuarakan kekecewaannya pasca tewasnya pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan taktis milik BRIMOB pada unjuk rasa malam tadi. Unjuk rasa ini diharapkan berjalan secara damai untuk mengutarakan kekecewaannya, dan tadi juga kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan bahwa 7 terduga yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat ini menjalani penempatan khusus atau patsus untuk diinvestigasi selama 20 hari ke depan pada 29 Agustus hingga 17 September. Tadi disampaikan oleh Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim, juga ada Komandan Korps BRIMOB Komjen Imam Widodo, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, dan juga dihadiri pihak eksternal antara lain Kompolnas yang diwakili oleh anggota Kompolnas Khairul Anam dan berbagai elemen lainnya. Dan untuk mengulas soal penuntasan kasus pengemudi ojek online yang tewas ditabrak rantis BRIMOB kemarin malam, kita bahas petang ini bersama dengan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi, hadir juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan keluarga almarhum Afan Kurniawan, Ibu Ira. Kami masih menantikan sambungannya. Yang sudah terhubung ada Pak Arianto dan Bung Ferry. Selamat petang. Saya ke Bung Ferry dulu ya. Tadi kan dari konferensi pers terakhir bahwa 7 anggota BRIMOB dipatsuskan untuk diinvestigasi terkait keterlibatannya. Seberapa harus cepatnya proses ini berlangsung agar amarah publik bisa segera terkendali, Bung Ferry? Saya pikir secepat-cepatnya ya pasti, karena polisi berpacu dengan waktu untuk memastikan tindakan yang dilakukan betul-betul mendapatkan sanksi yang proporsional. Dan saya yakin kalau dilihat video yang ada, ini sanksi harus sangat berat ya. Karena kalau dibilang ini tentu saja upaya pembunuhan yang menurut saya tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Dan karena ini bicara soal kemarahan publik, tentu polisi wajib bijaksana dan memastikan agar seluruh tindakannya betul-betul tindakan yang mampu menyejukkan suasana. Tindakan transparan, menyejukkan suasana kalau penegakan hukumnya berjalan dengan baik, Pak Arianto. Dalam kondisi saat ini mengatasi, kita katakanlah krisis yang terjadi kepercayaan publik terhadap Polri pasca peristiwa tadi malam, selain penanganan di BRIMOB, apalagi yang harus dilakukan dalam waktu segera? Ya, saya melihat kemarin kejadian kaget banget ya. Saya menduga ini pasti akan meledak dan menimbulkan gejolak di seluruh Indonesia. Makanya kami menyarankan pada ini, masalah ini adalah suatu tragedi ya, suatu musibah, bukan hanya musibah untuk Polda Metro yang menangani ternyata terjadi kekeliruan dan sehingga fatal akibatnya itu, juga bukan ini masalah yang dihadapi oleh BRIMOB, tetapi masalah Polri secara keseluruhan. Bahkan ini menjadi masalah bangsa ini ya, karena ternyata di dalam kasus unjuk rasa ini ternyata masih ada terjadi orang yang tewas gitu ya.
Ya, ini merupakan tantangan berat bagi polisi. Tetapi saya pertama kali ya saya belasungkawa kepada keluarga Pak Arfan dan kemudian pada keluarga besar ojol juga ya yang mempunyai solidaritas yang tinggi, dan mudah-mudahan kasus ini bisa bisa segera tuntas, kelihatan transparan penyelesaiannya gitu. Nah kemudian selama ini kita lihat ya semalam Bapak Kapolri sudah menyampaikan maaf sedalam-dalamnya, bahkan beliau bisa ketemu dengan orang tua, dan kemudian Pak Polda Metro juga demikian hadir di tempat pemakaman, kemudian dan Satbrimob, Korbrimob juga, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan minta maaf dan kemudian ikut belasungkawa, bahkan juga memberikan dukungan untuk kepentingan berikut. Itu menunjukkan simpati ya bangsa ini terhadap tragedi yang terjadi sekarang ini. Nah sekarang polisi menghadapi yang cobaan yang gede sekarang ini, yang harusnya adalah secara frontal ya semua itu menyatakan maaf. Oleh karena itu saya sini juga menyampaikan maaf juga gitu ya, bukan basa-basi maafnya ini kan. Ya. Itu memang sudah terjadi kayak gitu, apalagi sudah ada orang meninggal, maka polisi sekarang konsekuensinya adalah harus pasti akan memeriksa yang bersangkutan itu secara transparan dan cepat. Dan alhamdulillah saya kok sesuai dengan harapan saya dulu ya, ketika saya mengusulkan yang namanya sidang kode etik itu, jangan seperti teori yang itu bikin panitianya sebulan dan sebagainya. Itu kalau kasusnya kan ini yang clear, kejadiannya clear sekali, simple kasusnya ini. Sehingga untuk membuktikannya, apalagi kan pelakunya ada di dalam satu mobil itu sendiri. Jadi itu, dan ternyata memang benar, hanya 1 hari bisa diputus melanggar kode etik sekian dan kemudian dipatsus gitu. Tetapi karena ini ada orang meninggal, pasti nanti proses meninggalnya orang itu juga nanti akan diteliti. Apakah ini kasusnya kasus sebagai kecelakaan atau 338 atau 340 dan sebagainya, itu pasti nanti akan didalami setelah penjatuhan dari kode etik ini gitu. Ya. Dan yang kedua, polisi juga jadi polisi sekarang menghadapi banyak ini ya, menghadapi demo-demo yang beruntutan ini, juga kemudian menghadapi gejolak di seluruh wilayah karena ojol itu. Makanya polisi sekarang ini juga menyampaikan pada jajaran agar hati-hati dan jangan sampai memancing kemarahan massal gitu loh. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa. Dan kemudian yang paling penting adalah memberikan penerangan pada masyarakat. Inilah yang terjadi ya. Setelah tanaman, Pak polisi tidak melindungi apa yang salah pasti akan dihukum sesuai dengan bobot kesalahannya, dan kemudian akan diumumkan pada masyarakat. Masyarakat boleh senantiasa mengecek perkembangan itu. Bahkan kita usulkan ya, ada dibentuk tim pencari fakta yang melibatkan orang-orang yang netral gitu ya, supaya nanti tidak dicurigai lagi polisi itu melakukan tindakan yang kemudian menutupi kesalahan seperti yang sering diduga seperti jadi penegakannya harus transparan, harus tegas, tapi yang harus sama-sama digarisbawahi ini kan dimensinya seperti yang tadi Pak Arianto sampaikan, ini dimensinya masih pelanggaran etik. Nah, pidananya juga harus segera diusut karena ada nyawa yang hilang. Bagaimana juga? Ya, karena ada nyawa yang hilang, ada yang meninggal, ada korban meninggal, harus segera tegas. Tapi apakah berhenti di 7 orang ini saja, Bung Ferry? Tapi kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang sesaat lagi. Yang Anda saksikan ini adalah tadi pada saat pemakaman pengemudi ojek online yang tewas ditabrak oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob, dan saat ini proses yang sedang berjalan adalah 7 anggota Brimob yang diduga terlibat dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan sedang menjalani penempatan khusus selama 20 hari ke depan pada 29 Agustus sampai 17 September mendatang. Gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah titik di Jakarta, diantaranya di depan Mapolda Metro Jaya, juga di depan Makobrimob, kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Tadi kita sudah membahas juga bagaimana penegakan hukum
tetap harus dilanjutkan. Masih bersama kami staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bung Ferry, kalau tadi kan kita sempat bahas bahwa ya sekarang patsus berjalan karena melanggarnya kode etik, tapi pidananya mau tidak mau juga harus berjalan dan harus diawasi karena ada nyawa yang hilang, ada korban meninggal dunia. Nah, proses transparan seperti apa sih yang diharapkan oleh publik dan apa yang menjadi catatan selama ini jikalau ada kasus yang melibatkan aparat, Bung Ferry? Ya, pertama soal brutalitas dan kesenangan teman-teman kepolisian di lapangan ya, terutama kepada para pengunjuk rasa, kan bukan satu kali ini saja. Ini bagian dari akumulasi dari berbagai tindakan brutal di lapangan. Nah, memang sampai sejauh ini kita belum melihat ada upaya perbaikan. Oleh karena itu, kalau kemudian peristiwa ini terjadi berulang kali, mestinya sanksinya memang sangat keras dan prosesnya juga harus dipercaya oleh publik. Bagi saya ini tantangan bagi teman-teman kepolisian ya untuk memastikan proses ini betul-betul terbuka dan orang yang melakukan kesalahan betul-betul disanksi sekeras-kerasnya. Dan kalau bisa memang keterbukaan proses ini menjadi gaya baru bagi kepolisian untuk mengungkap bahwa kepolisian berupaya memperbaiki keadaan. Kalau tidak, tentu saja orang tidak akan merasa puas dan orang-orang merasa ini akan terjadi peristiwa yang berulang ketika kemudian seluruh amarah massa sudah tenang, tiba-tiba proses akan lenyap atau kemudian tidak diketahui secara terbuka apa yang sedang dikerjakan terkait dengan perkara ini. Dan kalau dalam kasus ini, apakah bisa berhenti di 7 orang anggota BRIMOB saja, Bung Ferry? Jikalau tidak, siapa-siapa saja yang harus diusut tuntas? Ya, Pak Arianto tadi paham betul ya konsep administrasi negara. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada anak buah ya, tapi tanggung jawab itu sampai ke atasan langsung mereka. Dan saya pikir karena ini bicara soal etik terlebih dahulu ya, sebelum tindak pidananya. Dalam hal-hal etik, sebenarnya pimpinan dari pelaku pelanggaran etik juga harus bertanggung jawab. Karena dia ada tanggung jawab untuk mensupervisi, memastikan kerja anak buahnya tetap tepat sasaran. Sehingga mestinya kalau bicara etik akan diperiksa jauh, itu bisa sampai ke atas gitu ya. Apakah kemudian ada tindakan-tindakan administrasi dan etis yang mungkin terlanggar oleh pimpinan yang bersangkutan. Ya, itu yang harus diusut sampai tuntas dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan keluarga almarhum Afan Kurniawan, yakni sepupu dari almarhum. Bu Ira, selamat petang. Bu Ira, bisa mendengar suara saya? Kita masih coba komunikasi dengan keluarga dari almarhum Afan Kurniawan. Pak Arianto masih soal tadi, selain 7 orang itu seperti yang sudah sudah terhubungkah Bu Ira? Selamat petang. Ya sudah. Bu Ira, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska dari studio Kompas TV. Bu Ira, kami pertama-tama tentu mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, Bu Ira. Ya, terima kasih sebelumnya untuk ucapan duka dan belasungkawa dari banyak pihak, yang baik yang sudah hadir ke rumah duka, ke pemakaman, atau yang sudah mengucapkan lewat banyak media sosial untuk adik kami yang sudah berpulang, Afan Kurniawan. Keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya, Kak. Ya, terima kasih Mbak Ira, di kondisi yang sangat sulit pasti untuk keluarga. Terima kasih masih bersedia untuk menerima kami untuk berbincang bersama Mbak Ira. Mbak Ira, boleh tolong buka kameranya agar kita bisa terhubung lewat Zoom karena masih terdengar suaranya saja. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Ira sudah bersedia. Mbak Ira, boleh
tolong diceritakan kepada kami. Mohon maaf kalau kami harus mengungkit lagi momen yang berat kemarin. Bagaimana ceritanya almarhum ada di lokasi dan bagaimana pula keluarga akhirnya tahu bahwa almarhum ini jadi salah satu korban? Kemarin adik saya pamit sama ibunya, kebetulan saya kakak sepupunya beda rumah, Oh, dan info ini kalau untuk info keberangkatan dia dari rumah memang izin untuk narik seperti biasa. Beliau memang kegiatan sehari-harinya narik ojol gitu. Beliau izin ke ibu untuk kerja seperti biasa, narik ojol sampai sore. Biasanya memang kalau ayahnya juga kan narik ojol tapi nggak segigih beliau gitu. Kalau siang mungkin ayah udah pulang karena usia juga ya. Tapi iya. kalau beliau walaupun udah sore, kalau misalkan memang belum mencapai target dia belum pulang gitu. Hmm, Jadi kemarin itu kita dapat info itu dari rekan-rekan ojol datang ke rumah nenek kami, yang di mana rumah nenek kami adalah alamat yang tertera pada KTP Afan gitu. Jujur kami shock di situ karena percaya nggak percaya gitu, dapat infonya hanya terlindas mobil, kami belum tahu mobil apa, siapa, segala macamnya kami belum tahu gitu. Terus bibi saya, adik dari ayah Afan, langsung ke rumah sakit Pelni. Di sana saking paniknya dia lupa bawa handphone juga. Jadi di sana dia cari informasi adik saya, ternyata adik saya adanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo gitu. Oh oke, ternyata di RCM ya Mbak Ira. Mbak Ira, mohon Iya. maaf sekali sebentar dulu, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan dulu pernyataan Kapolda Metro Jaya yang berada di lokasi unjuk rasa, pernyataan terbarunya sebentar ya Mbak Ira ya. Kita akan dengarkan dulu saudara pernyataan Kapolda Metro Jaya di unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita dengarkan. Bang, duduk bang, nggak bisa dapat gambar bang. Yes, nggak bisa dapat gambar. Kapolda harus tunjukkan gas sama rakyat ojol. Kita butuh gambar. Kapolda duduk sama kawan-kawan. Kawan-kawan, izin teman-teman. Kawan-kawan semua, kita coba kondusif dulu. Ini Bapak Kapolda Metro Jaya ingin menyampaikan. Jadi kita sama-sama mendengarkan. Mohon untuk kondusif supaya kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Izin ya kawan-kawan semua. Tapi kami tidak butuh minta maaf. Ini mau ngomong, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, mahasiswa sekalian, yang pertama saya mengatur berduka cita atas wafatnya saudara kita saudara kita saudara Arfan di malam sudah melakukan kajian dengan bapaknya Bapak Zulkifli, dan kita bertemu di rumah yang pada saat itu kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-sedalamnya atas nama institusi dan juga pribadi
Dan pada saat malam pertemuan tadi, alhamdulillah bapaknya juga memberikan beberapa atensi yang seadil-adilnya dan tentu jajaran dengan melalui Kadif Propam, Irwasul Polri, dan juga ada dari Komnas HAM, Komnas HAM, ya, untuk memproses kasus ini. Tadi siang sudah dirilis di Mabes Polri orang yang dilakukan pemeriksaan. Buat statement yang sebagai pertanggungjawaban Polri, Pak. Mohon tenang dulu, mohon tenang. Mohon tenang. Ya. Yang pertama kami minta, Pak, 7 nama pelaku tersebut untuk Kambing hitam. Masuk ke yang aja. ya. Itu kabarnya. Bukan di siapa nama orang-orang tersebut, Pak. Kita masih menunggu juga perkembangan terkini dari pernyataan pers Kapolda Metro Jaya. Pernyataan sebenarnya yang diberikan di depan para pengunjuk rasa saat berunjuk rasa di Mapolda Metro Jaya. Kita masih menunggu sambungannya terhubung kembali dan kami juga masih bersama dengan Mbak Ira, sepupu dari almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online korban yang tewas ditabrak rantis Brimob kemarin malam. Mbak Ira, maaf tadi sempat terpotong. Jadi akhirnya keluarga tahu saat almarhum ini sudah ada di rumah sakit ya. Mbak Ira, banyak yang bertanya sebenarnya almarhum ini sehari-harinya betul sebagai tulang punggung keluarga ya? Jadi begini, ini memang kepribadiannya yang gigih. Sebenarnya ayahnya juga masih bekerja sebagai ojol juga. Tapi anak ini memang punya kepribadian yang memang taat sama orang tua, satu. Jadi setiap apapun kekurangan, ternyata nih anak walaupun penghasilannya hanya dari ojol, jaga portal, dia pintar menyimpan dan menyisihkan uang gitu. Jadi ketika orang tuanya perlu, butuh, itu insya Allah pasti selalu diusahakan, apalagi adiknya yang masih sekolah gitu. Ada berapa adiknya yang masih jadi tanggungan Afan juga bersama ayahnya? Kebetulan Afan 3 bersaudara, yang pertama laki-laki, dia ojol juga, serabutan juga, yang kedua Afan, yang ketiga ada Wulan, kelas 2 SMP. Oke, jadi ada 3 bersaudara ditambah ayah dan ibunya yang tinggal bersama begitu ya? Betul. Saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya keluarga ya Mbak Ira. Mbak Ira sebagai sepupu juga keluarga, bagaimana kondisi keluarga saat ini? Kondisi sekarang di rumah kita stop dulu untuk tamu yang datang takziah ya, karena Masya Allah memang dari tadi malam jenazah sampai ke rumah jam 2:30 pagi itu yang datang berganti-gantian, nggak berhenti-berhenti. Jadi ayah sama ibunya cukup lelah mungkin ya, karena kan dia mengalami prosesnya dari sekitar jam 8 sore ngurus Arfan itu gitu. Jadi mungkin nanti dibuka kembali itu sekitar abis ba'da maghrib, nanti sekalian tahlil untuk Afan gitu. Yang saat ini dilihat ini ibunda dari almarhum ya, Mbak Ira ya yang ada di gambar.
sangat Itu terpukul, tentu saja karena almarhum pergi untuk mencari nafkah, bahkan diketahui juga di daerah itu betul sedang narik ojek ya, Mbak Ira ya? betul, betul, dia lagi narik ojek. Memang anaknya nggak pernah yang namanya ikut demo, jangankan demo, untuk kayak acara malam tahun baruan, malam takbiran, itu memang nggak pernah ikut-ikut yang seperti itu, gitu. Jadi karena beliau putus sekolah, jadi fokusnya gimana caranya ya bisa dapat uang hari ini yang untuk ditabung, untuk makan hari-hari, gitu aja. Dan sekarang itu sejauh ini ya siapa-siapa saja yang sudah datang langsung ke rumah, betul sudah bertemu dengan Kapolri, dengan Gubernur Jakarta, Mbak Ira, bisa diceritakan? Insya Allah, alhamdulillah tadi malam ketika jenazah sampai ada eh, Bapak Pasya ya beserta istri dan anaknya, ada juga Bapak Pramono sudah bertemu juga benar dengan Bapak Kapolri, terus juga ada beberapa rekan artis juga tadi ada Aisar, ada Willy Salim, Denny Sumargo, Ria Ricis, dan ada beberapa lagi yang nggak bisa, belum lupa saya Banyak satu-satu. sekali tapi ya Mbak Ira ya yang perhatian ya. Tentu sekarang Perhatian kan luar biasa. harapan keluarga agar ini bisa diusut tuntas. Kita masih bahas lagi ini ya Mbak Ira, mohon waktunya juga bersama dengan Bung Ferry Amsari dan juga staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Pak Arianto, Bung Ferry, juga Mbak Ira, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.